So I'm going to tell you a story, as I always do. A few months ago, kita mencari anggota Dewan Komisaris yang baru untuk perusahaan. Salah satu anggota Dewan Komisaris mengatakan, saya tahu orang ini, orang yang luar biasa ini di Arizona, mungkin tertarik belajar tentang perusahaan dan bergabung menjadi anggota Dewan Komisaris. Dia tidak datang menemui saya dengan tujuan untuk ingin masuk Dewan Komisaris. Dia datang untuk memenuhi permintaan orang lain. Ya, saya akan bersedia melakukannya. Sebetulnya saya tidak mau, tapi saya akan datang dan saya akan melihat. Lalu saya akan pergi dan saya bilang terima kasih. Jadi, seperti begitu banyak orang, dia datang untuk melihat kita. Dan saya ada kehormatan luar biasa untuk mengantarkan dia tur. Dan saya bilang ini perjalanan saya yang hebat di Herbalife. Kita ajak dia ke klub nutrisi, di mana dia bertemu distributor yang baru yang menjalankan klubnya, melayani pelanggan, punya pengalaman komunitas seperti dibahas oleh Mark dan Jill, melihat kaum perempuan datang untuk berjalan jam 10, minum shake, kembali lagi, seperti acara sosial dalam komunitas. Lalu kita kembali pergi ke pusat distribusi, di mana ratusan distributor datang untuk mendapatkan order. Banyak di antara mereka orang berbahasa Spanyol, yaitu bahasa Spanyol, seperti di klubnya. Lalu kita pergi ke klub kebugaran, di mana orang-orang berolahraga dan mengalami perasaan hal kegiatan komunitas, dan itu sangat khusus. Lalu kita pergi ke pusat ilmu Herbalife, di mana kita bertemu para dokter, dan dia bicara tentang hal yang saya tidak tahu, tapi tentang microbiome, yaitu masa depan dari perusahaan kita, yang sangat menarik. Tujuan kita dalam bidang nutrisi. Lalu dia kembali menemui para eksekutif kami, dan itu lalu dia merasa semangatnya terasakan seperti ada di seluruh perusahaan. Di boardroom Mark Hughes kita duduk, dan dia mengerti akhirnya semangat dari kita tentang apa yang kita lakukan di Herbalife. Sekarang saya berikan sedikit latar belakang. Saya akan pasang kacamata. Sorry. Iya. Jadi lama-lama dapat rambut. Lahir di keluarga Spanyol yang miskin di New York City. Dia pernah merasakan jadi tunawisma, lapar, putus asa waktu masih muda. Dia lahir di bahasa yang sulit, di tempat yang sulit. Pengalamannya sudah membuat dia peka terhadap pendidikan, kesehatan, dan status ekonomi, dan membentuk pemikiran masa depan. Orang memilih, dia putus sekolah dari SMA. Dia masuk Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 57. Waktu dia mendapat ijazah SMA waktu dia masuk tentara. Dia menjadi anggota veteran operasi khusus. Setelah keluar dari dinas militer, dia masuk community college. Di Amerika Serikat itu bukan lembaga pendidikan yang muluk-muluk. Ini hanya orang mendapat pendidikan tinggi untuk orang-orang biasa. Saya juga masuk community college, jadi saya mengerti pengalaman itu. Dia hadir Bronx Community College di New York dengan program pendaftaran terbuka untuk veteran. Jadi dia sekolah berdasarkan karirnya. Ia menerima gelar sarjana muda, lalu dia masuk University of California di San Francisco, di mana dia menerima gelar sarjana dari tahun 77 dan gelar kedokteran tahun 79, bukan kedokteran apa saja. Lalu sebagai lulusan terbaik dari sekolah kedokteran, saya mulai lagi. Dari putus sekolah SMA menjadi lulusan terbaik fakultas kedokteran. Ini orang yang tahu bagaimana naik jenjang. Kalau masuk Herbalife, dia anggota Founder Circle.
He was trained in Dia general and dilatih vascular dalam surgery. operasi Completed a National dan Institute of dia Health sponsored fellowship in untuk trauma, burns, critical berbagai care. bidang kedokteran spesialisasi He was direkrut recruited by the Tucson, oleh Arizona Pusat Medical Center, Kedokteran di University Tucson, of Arizona, to start and direct dan Arizona's mengarahkan first regional trauma care pusat system, meaning trauma people get ya di mana trauma orang accidents, mendapat whatever they come dirawat in. untuk kecelakaan. He's the man. Dia yang He takes care of it. menyusun seluruh program itu. Dia He akhirnya went on to menjadi become ketua the chairman of the state of Arizona Southern dari Regional sistem Emergency kedokteran Medical System. pusat Professor of surgery. perawatan darurat di seluruh Arizona. Dia mulai dan mendirikan And founded the Pima County Sheriff's Department pusat bedah di Pima County dan bekerja di sana untuk membantu a medical pusat response team in the SWAT team. untuk kedokteran untuk tim Special SWAT team. Weapons and Tactical Units. He was a Ini real badass. ini dari orang-orang yang I sangat won't go ganas. there, all right? Badass. 28 tahun. 28 years. 28 tahun 28 years in the Pima Departemen County Sheriff Sheriff's Pima County di Department, Tucson. Deputy Sheriff Sheriff, Detective, Detective, SWAT Team Leader, Department kepala Surgeon. bagian bedah, Cool. dan tahun 2002 dia dinominasi oleh He was Presiden nominated by the President Amerika Serikat of the United States of America. dan dikonfirmasi Unanimously oleh confirmed by the Senat United States Senate. secara Unanimously confirmed. It doesn't happen tanpa much oposisi, around our country anymore. secara aklamasi Become the menjadi 17th Surgeon General. dokter utama di Amerika Serikat yang ke-17. Dia He dipilih was selected karena because of his pengalaman extensive ekspertis experience in public dalam health, program clinical kesehatan sciences, healthcare umum management, dan preparedness, komitmen dia and his untuk commitment to mencegah prevention sebagai as cara an efektif effective means untuk to improve public health meningkatkan and reduce kesehatan healthcare umum, costs while untuk improving mengurangi quality biaya kedokteran and dan meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagai seorang Surgeon General, dia berfokus pada pencegahan, pada orang supaya mengerti kesehatan. Dia juga mengeluarkan banyak komunikasi kesehatan, termasuk pentingnya Surgeon General untuk bahaya asap rokok. Dia menerima banyak penghargaan untuk prestasinya. Dia seorang di dewan-dewan pemerintah dan swasta untuk berbagai macam grup. Dia punya banyak medali penghargaan untuk keberanian dalam negara. Ini seorang yang sangat hebat. Setelah bertemu dengan dia, kita ada percakapan sedikit. Dia mengatakan, apa yang Anda lakukan di Herbalife? Itu apa yang saya ingin capai waktu saya menjadi Surgeon General di Amerika Serikat. Dia setuju menjadi anggota Dewan Komisaris Herbalife karena apa yang Anda lakukan, karena jaringan distribusi Anda, karena perubahan hidup. Harap menyambut dengan anggota Dewan Board member, the 17th Surgeon General of the United States of America, Dr. Richard Carmona. Ladies and gentlemen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Seperti kata-kata di militer, hura. Saya bukan orang yang ganas. Saya beruntung dan sekarang punya keluarga lebih besar lagi di Herbalife. Terima kasih. Tolong silakan duduk, relax. Saya akan sampaikan beberapa cerita betapa senangnya saya di sini, betapa bangganya sekarang bersama dengan Anda. Yang penting, saya ingin berterima kasih pada seorang, karena Michael Johnson dan seorang anggota Dewan Komisaris yang saya katakan, ini mungkin bisa menarik. Saya akan sampaikan ceritanya. Dan saya melakukan seperti Michael sebagai saya ada terlalu banyak Dewan Komisaris. Sebetulnya sekretaris saya mengatakan, kalau Anda masuk anggota Dewan Komisaris lain, saya akan keluar. Jadi saya pikir saya tidak bisa melakukan itu. Seperti dikatakan Michael, yang saya lihat
sebetulnya sangat luar biasa. Dan percakapan dengan Michael setelah hari pertama dan kedua dan bertemu dan mengunjungi pusat distribusi, bicara dengan begitu banyak orang. Lalu saya mengatakan, kalau saya tahu Herbalife waktu saya Surgeon General, itu yang saya, itu adalah distribusi network untuk seluruh dunia yang saya bisa lebih sukses. Itu satu-satunya penyesalan saya. Tapi sekarang saya ada kesempatan untuk bergabung dengan Herbalife. Terima kasih. Ada lagi ceritanya karena saya ingat duduk di mobil bersama Michael dan saya melihat setelah kunjungan saya, Anda tidak paham apa yang Anda punya. Produk Anda itu luar biasa, ilmunya hebat, dokternya hebat, orang-orang yang bersemangat, dan itu suatu peluang yang global dan beragam. Anda tidak tahu apa yang Anda punya. Ini bukan sekedar perusahaan tentang produk. Ini adalah perusahaan tentang suatu budaya, tentang gaya hidup. Itu suatu jaringan kerja distribusi untuk kesehatan umum. Dan itulah yang Anda lakukan. Coba saya sampaikan tentang saya sendiri. Mengapa saya begitu senang di sini? Tadi Anda sudah dengar latar belakang saya sedikit. Selalu menantang bagi saya. Kalau orang melihat resume saya tidak suka bicara tentang diri saya sendiri. Dan pertengahan hidup saya sebetulnya gagal. Saya banyak orang percaya pada saya. Saya tidak bangga pada itu. Tapi saya tinggal di negara yang hebat dan memberikan banyak peluang seperti Herbalife. Seperti Herbalife, peluang bagi semua orang. Tapi hari Michael dengan Michael transformatif. Saya berikan latar belakang, jadi Anda bisa melihat bagaimana perasaan saya, bagaimana pandangan saya tentang dunia, tentang penyakit dan beban ekonomi dunia. Dan masing-masing dari Anda semua yang ada komitmen di sini dengan perusahaan kita dan keluarga kita, itu merupakan solusi bukan saja negara kami, tapi negara dan dunia. Dan nanti akan saya jelaskan maksud saya. Surgeon General di Amerika Serikat itu punya tugas yang penting, yaitu melindungi dan mempromosikan dan mengedepankan keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan Amerika Serikat. Anda adalah dokter utama di Amerika Serikat. Di kertas, itu kedengarannya mudah. Coba lakukan itu dalam lingkungan politis itu. Saya seorang veteran perang. Saya merasa lebih aman di medan perang daripada di Washington setiap hari. Orang tua saya imigran seperti kebanyakan dari Anda. Amerika saya bicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Mereka berbicara Spanyol dulu. Saya tumbuh dibesarkan di rumah yang berbicara campuran Spanyol dan Inggris. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Terima kasih. Selamat datang pada semua orang. Thank you. Seperti kebanyakan dari Anda paham pentingnya keluarga dan keluarga imigran. Dan yang mempersatukan kita adalah nenek saya. Abuelita was 5 foot tall and about 90 pounds soaking wet, but the toughest woman I've ever met in my whole life. Tapi dia orangnya sangat ulet dan tangguh. And she's the one that dia adalah orang yang memberikan kita semangat hidup, yang mengatakan bahwa ini di suatu negara yang penuh peluang. Ya, meskipun kita miskin dan hidup berat, Unfortunately, my abuelita died at an early age. Saya ingat waktu masih kecil, kita tinggal di Harlem, di New York City. Yang tahu New York City itu seperti bagian pinggir. Kita miskin. Di blok saya tidak kenal siapapun yang lulus SMA. Kalau Anda punya lulusan SMA, itu masuk koran itu. Tapi kita senang waktu itu. Kita bermain, kita main, itu kita tidak punya mobil, kita tidak pergi kemana-mana. Anda bermain di jalanan, main stickball. Kita ke taman. Saya belajar berenang itu di Sungai Harlem. Karena makan sehat, karena saya sudah terkena semua kuman penyakit yang diketahui manusia. Mungkin Anda lihat Sungai Harlem, ya.
Ibu saya seorang wanita yang hebat yang mencoba bersatu kita, dan ayah dan ibu saya ada masalah dengan alkohol. Mereka berjuang. Ibu saya seorang wanita tunggal karena ayah saya sering jalan. Berdua orang baik, tapi mereka berjuang. Mereka melawan kemauan mereka. Ibu saya tidak pernah selalu ingat anak-anak. Kita dibawa ke perpustakaan. Dia menunjukkan kartu keluarga, kartu perpustakaan, karena itu menghubungkan saya dengan dunia. Dan dia mengatur kita membaca, dan dia suka menguji kita. Dia belajar sendiri lima bahasa, tidak pernah lulus SMA. Dia luar biasa. Saya ingat saya di sini supaya dia bisa mengatakan hal baik tentang saya. Tapi ibu saya seorang perempuan sebelum waktunya, tahun 50-an, 60-an, waktu saya masih kecil. Kita tiap malam duduk, kita tinggal di flat yang kecil, ada banyak kecoa dan tikus, ada satu lampu dan meja logam, dan semua anak harus duduk, dan kita bicara tentang dunia dan sejarah, dan agar kita punya nama baik. Kita tidak harus begitu kalau kita punya pendidikan. Kalau mereka apapun diambil, tapi kalau Anda punya pendidikan, itu tidak bisa diambil. Waktu itu saya tidak mengerti, tapi dia mengatakan, coba dengar saya. Ya, dia bilang, ya Bu. Dia mengatakan tentang dunia dan para pemimpin. Lalu saya ingat beberapa percakapan. Dia bilang, Richard, dan dia bicara bahasa campuran Spanyol Inggris. Bagaimana perang sudah dimulai oleh wanita? Saya bilang, saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan. Berapa banyak? Saya tidak tahu, Bu. Saya bilang, Richard, coba dengarkan. Perempuan tidak boleh perang. Kita adalah pembuat perdamaian. Kamu laki-laki yang suka mulai perang. Betul kan? Tapi ini yang penting, yang dikatakan, saya belajar begitu banyak karena beberapa dasar kemudian saya sadar betapa pintarnya dia. Dia mengatakan, lalu dia sering mengatakan, Richard, kalau Anda sudah tua dan kamu punya tanggung jawab, saya cuma sekedar mau lulus SMA, tapi dia melihat masa depan saya sebelum saya. Dia melihat potensi sebelum saya. Dia bilang, Richard, ingatlah ini. Kalau perempuan punya kedudukan yang setara, dunia itu lebih aman dan lebih baik. Dia selalu mengatakan hal itu. Dan saya tidak pernah mengerti dulu, tapi waktu akhirnya saya masuk ke posisi kepemimpinan, saya mengerti apa yang dia coba jelaskan waktu itu. Untuk sementara kita tunawisma, tinggal di tempat yang saya termasuk ayah kejalanan, saya tidak bisa kemana-mana. Tapi di negara yang memberikan banyak peluang, itu adalah Angkatan Darat Amerika. Tapi siapa lagi yang bisa menerima anak tanpa pendidikan, pengalaman? Ini tahun 1967, Perang Vietnam sedang berkecamuk, saya jadi perekrut. Dia bilang, coba saya tes. Berikutnya, ya, Anda pintar. Kalau Anda tanda tangan, tentara Angkatan Darat akan menerima Anda. Dan dia katakan, kalau Anda bergabung dengan kita, Anda akan menjadi orang yang paling hebat. Dia tidak bohong. Karena mereka memberikan saya peluang. Mereka mendidik saya menjadi warga negara, berdisiplin, berfokus pada misi, bagaimana menyelesaikan dan melayani kehormatan, melayani negara Anda dengan mempertaruhkan nyawa. Itu suatu kehormatan. Seperti sebagai anak remaja, kita tidak paham. Sekarang saya melihat itu adalah landasan hidup saya dan semua yang saya lakukan. Selagi saya maju berkembang, ibu saya
mengatakan dalam bahasa Spanglish, saya ingin hidup lebih panjang untuk bisa hidup di salah satu wisuda anak saya. Dia cuma maksudkan SMA karena tidak ada yang masuk perguruan tinggi. Tapi kedua anak-anaknya semua gagal karena putus sekolah. Tapi dalam kesempatan kedua ketiga semua bisa keluar dari kakak saya ikut dalam angkatan darat. Ada yang dapat sekolah, ijazah sekolah malam. Kakak saya, kita terus bertahan karena kita mengakui bahwa hidup tidak mudah, dan satu dengan orang yang gagal dan sukses adalah orang yang berhasil itu selalu bangun satu kali lebih banyak. Itulah dasarnya. Itu saya belajar di tentara, saya belajar di operasi khusus. Jadi sewaktu saya hidup, saya ingin membuat itu karir saya, karena rekan-rekan saya setelah kembali dari pertempuran, saya terluka dalam pertempuran, saya untung 58.000 dari teman-teman saya tidak kembali, dan kita tidak. Tapi meskipun demikian, saya kembali dan saya pikir saya mungkin akan karir dalam operasi khusus. Tapi tentara bilang, Richard, kamu harus pergi perguruan tinggi. Anda spesialis kedokteran dan senjata. Saya sudah menangani tentang ledakan, pelahiran, penyakit sebelum saya 20 tahun dalam pertempuran. Jadi pengalaman dan tanggung jawab itu luar biasa. Tapi saya tahu saya tidak bisa masuk perguruan tinggi karena saya tidak punya diploma, saya tidak punya daftar nilai, saya tidak mengambil ujian SAT. Akhirnya mereka terus mengintimidasi saya, sehingga akhirnya saya ikut. Saya akan melamar ke perguruan tinggi dan saya tahu akan ditolak. Dan itu saya terima dengan rendah hati, mungkin malu. Tapi lalu mereka tidak akan mengusik saya lagi di operasi khusus. Dan saya melamar dan saya ditolak semua sekolah. Lalu saya dapat surat dari Bronx Community College. Saya mengatakan, selamat. Saya bilang, oh sialan. Akhirnya saya mesti masuk perguruan tinggi juga. Saya tidak pasti bagaimana ini diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, tapi saya harap Anda beroleh inti ceritanya. Tapi ini suatu pengalaman yang sangat membuat kita rendah. Saya terluka dalam tempur, dan sekarang saya mengambil kursus-kursus pelengkap. Tetapi saya menjadi A student. Saya harus bekerja sambil kuliah. Di samping sebagai tentara, saya menjadi jururawat, saya menjadi petugas polisi, detektif, dan pemimpin SWAT team. Jadi itu adalah orang yang tidak bisa mempertahankan pekerjaan. Barangkali itu benar, tapi bertahun-tahun kemudian ketika saya menjadi Surgeon General, saya adalah Surgeon General yang paling siap untuk jabatan itu. Kemudian saya punya mimpi itu, kalau saya punya pekerjaan, saya bekerja satu dulu. Mari saya daftar ke sekolah kedokteran. Saya pergi ke University of California. Saya orang yang paling gembira di sekolah kedokteran. Mahasiswa kedokteran selalu mengeluh karena terlalu banyak pekerjaan. Saya rileks saja. Kalau Anda sudah tempur, uji tidak membuat Anda takut. Jadi saya menjawab begitu bagus sehingga tahun terakhir, dan saya menjadi lulusan pertama di University of California. Dan ibu saya tidak pernah menyaksikan ini. Dan saya terus menjadi pembedahan kardiovaskular. Kemudian saya pikir itu yang akan saya lakukan. Saya sudah tidak akan jadi petugas polisi lagi. Dan 28 tahun saya masih dalam dua pekerjaan. Tapi saya suka. Anda tidak masuk ke dalam militer dan ke penegak hukum bukan karena uang. Dan Anda yang tahu
di militer atau menjadi petugas polisi. Ini adalah hal terbagus yang bisa kita lakukan. Saya bangga dengan hal itu. Terima kasih, terima kasih. Jadi, for my doctor friends and health professionals in the room, you know, dan I untuk ended up a general teman-teman vascular surgeon and profesional kesehatan, saya direkrut dari University of California menjadi University of California, Arizona, dan mendirikan trauma program. Dan sebagai 3 ahli bedah terbaik, susah menyebut namanya. See, there's the late translation. See, it's coming in. So I did that, and I thought that was the end of it. But I got antsy again, and I wanted more education. So when I was a professor, I went back to night school and got a master's degree. Saya mengambil master degree. I needed to know more about Saya ingin business tahu and public tentang health. bisnis And that's when I got the call that kesehatan Michael told me publik. about, that Dan saya voicemail late at voicemail night that said, Dr. Carmona, Dr. this is, Carmona gave his name from White House dari personnel. personel Would you please Gedung call us Putih. about a job? And Bisakah I put down the Anda? phone, the first thing I did is started laughing because I Saya thought these terus goddamn ketawa. cops and firemen that I work with will do for nothing stop embarrassing me. Dan jangan mempermalukan Because there's no saya. reason for the White House to Tidak call ada me. alasan I've been Gedung independent Putih my whole life. menelpon I've been very saya. critical Sudah of both independen, parties. saya And as you can see kritis in our pada country, it's kedua quite partai. dysfunctional and the criticism is Dan merited. kritiknya itu So, betul. So why would they call me? Mengapa I mean, mereka I wasn't menelpon buying into saya? either side, to be honest Saya with you. tidak berpihak pada But you know, I pihak thought, mana-mana. there's no downside. I'll call this kid tomorrow. Baiklah, saya akan And I'll telepon find out besok what's going dan on. saya lihat apa yang And I ada. called him. He says, "Oh yeah, Dr. Oh ya, Carmona, Dr. this is Carmona, so-and-so from White House personnel. ini We'd dari like to talk personel to you. Gedung Would you Putih. like to be considered for a job?" Maukah Anda And I listened to him mempertimbangkan talk. untuk And sebuah I said, jabatan? "Well, what's the job?" Apa He said, "The president's jabatan? going to announce this week Presiden he's akan recruiting for new United mengumumkan States Surgeon General. Since you've been in the military and have a lot of Surgeon experience, General we'd like baru, to know dan if you'd be sejak willing to Anda be ada di considered." angkatan So bersenjata, I'm holding the phone and I Anda was laughing. ingin Okay? mempertimbangkan, And I dan thought, surely saya this means there's ketawa. another Rich Carmona in the country, and they got the wrong one. Mungkin ada Carmona kaya yang So I lain said, dan mereka okay. salah ambil. I'll say yes. Oke, In a couple of weeks they'll find out they got dan the dalam wrong guy. But I'll beberapa go to minggu Washington, I'll dan meet some people, saya and, akan you know, I'll bertemu learn orang something. dan saya belajar sesuatu. So I went through the process. Saya lewat That's exactly proses. right. And every day my friends and I Dan would tiap laugh, the hari cops, the saya firemen, the ketawa. docs I work with, because they, you know, people Mereka say, mengatakan, why would they pick you? kenapa mereka memilih I Anda? don't know. Saya nggak tahu. Jadi So I went through the process. saya melewati proses itu dan Anda melakukan wawancara, Anda bertemu dengan orang terkenal, dan suatu hari Anda bangun dan Anda di halaman muka. Wall Street Journal, New York Times, USA Today, ada gambar saya. Dan mereka membuat gambar saya di atas Carmona pada daftar pendek sebagai Surgeon General. Anda tidak tahu seberapa pendeknya, tapi yang terjadi hari itu Anda menjadi tokoh publik, dan kemudian proses menjadi intrusif dan kadang-kadang mengganggu, karena mereka mengkaitkan dengan hal yang terjadi sebelum Anda lahir, kejahatan di daerah perumahan, dan mereka mengatakan apa saja karena Anda tokoh publik, dan saya melewati proses itu. Dan yang terjadi adalah setelah beberapa wawancara, saya ada dalam kartu, saya adalah pidato penolakan saya karena mereka dan di sana saya menulis sebuah paragraf. Terima kasih atas kesempatan. Anda seorang besar, tapi pada 30 detik terakhir kami tidak akan mengambil Anda. Jadi ada catatan ini yang mengatakan, tolong Presiden, saya berterima kasih kalau ada posisi lain saya mau dipertimbangkan. Dan satu hari, dan Chief of Staff dari Gedung Putih, Dr. Carmona, saya mengeluarkan kartu saya. Saya pada Maret 26 apa yang Anda lakukan? Presiden dan anggota. Oke.
He said, we really want to know kami what ingin your family, tahu especially your apa yang children keluarga, need." terutama anak-anak And I Anda. thought, oh hell, they want to interview my kids. Mereka I'll mau never get the job. mewawancarai anak-anak saya. Saya tidak pernah akan diberi jabatan ini. I really didn't think I was going to get the job. Saya Truthfully, I benar-benar didn't, because there berpikir was no tidak reason to akan give it to dapat me. jabatan ini. And then he said to Dan me, kemudian well, dia Dr. bilang, Carmona, I Dr. probably should have Carmona, started differently. kamu We just had a meeting sudah with the president, bertemu cabinet dengan members that are presiden dan interested. anggota The kabinet. president would like to know if you and Presiden, your family apakah come to Anda the White dan House on keluarga March 26th, pada 26 where he Maret, will announce di that you mana will be ia his akan nominee. diumumkan Anda Then he said, sebagai "The Surgeon General of the calon United States." Surgeon And I said General. something very intelligent. Dan I saya said, mengatakan, "You're shitting me." Anda bohong-bohong ini sama saya. Yeah. And he said, "No, sir, I'm not." Tidak. So, your life changes, you know. You go Hidup from being Anda anonymous berubah to being dari potentially the anonim. doctor of the nation. You eventually have to go through Senate confirmation. Anda harus It's a lewat long, arduous konfirmasi process. You get Senat. beat up Ini pretty good. It's a suatu combat zone. But then I proses yang became the sulit, first Surgeon tapi General saya in history to menjadi be confirmed unanimously by Saya the menjadi US Senate. Surgeon General pertama yang dikonfirmasi oleh Senat secara bulat. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. So, Jadi, you know, it's been an extraordinary journey for me. ini suatu perjalanan yang luar biasa. Ketika saya jadi Surgeon General dan And so I'm all over the world. saya menjadi And I got a laksamana weekend off. dan And I saya flew back to punya Arizona. suatu weekend liburan And I hadn't seen my kids. dan saya tidak I was melihat tired of the anak-anak plane. When I land saya in the plane, I get off. dan I take my uniform off. and saya my usual keluar uniform is a t-shirt, running shorts, dan and my workout kemudian clothes. You know, like the melakukan rest of you, I work out all the time. I eat healthy. That's just my pakaian life. kebugaran. So my kids are at the house with their Dan friends. teman-teman And they say, saya, "Hey, Dad, great to see you. You know, why don't you come to lunch with us?" mari makan So, siang. yeah, let's go. Mari Let's kita take the pergi Suburban. There's about 10 kids in the car, and dengan we go to their Suburban kita favorite fast food place. ke restoran fast food. Remember, I'm Surgeon General now. Saya sudah jadi Surgeon General sekarang. So we go in and they all Kita go order masuk their dan big mereka meals and all the stuff. memesan And, makanan. and everybody knows me at home, so I step in. Jadi saya and it's masuk lunchtime and it's crowded. dan ini and makan as soon siang. as I step in, Dan I'm in waktu t-shirt, saya shorts and dengan everything, t-shirt and everybody's looking at me just like you dengan guys. celana It's like you pendek. feel like you're a naked Surgeon General. Mereka they're kinda melihat, like, oh my God. ini Surgeon So I General go to the far telanjang. table in the back. Dan saya and ke belakang. that's probably pre-programmed because most Ini cops when sudah they eat, they go to the back table and put their back to the wall. Dan But I went there saya because I pergi wanted ke to stay below the belakang. radar. So the kids go buy all their food and they come Anak-anak back. membeli And they said, "You want to makanan?" eat?" "Oh, no, no. No. So my son has his big meal in front of him. Dan He dia pushes it in front makanan. of me. Now everybody's watching me in that Mereka restaurant. melihat saya. And he's got the supersized fries. Dia you know? punya So he instinctively French throws fries me the yang fry, supersize. and instinctively I pick the fry up. Everybody in the restaurant's watching Dan me. semua orang Okay. memperhatikan saya. So I drop the French fries. Dan saya dropped jatuhkan the French French fries. So Jadi I tell my son, I said, saya, Rob, Dad's got this new job and we kita cannot do punya this French fry jabatan thing in baru. public Kita anymore. tidak It just bisa ain't gonna work. makan French fry ini di depan So your publik. life changes, you become a Dan very, public penggunaan figure. berubah dan kita One more menjadi story, tokoh and I want to publik. get to a couple of other things. Dan satu kisah lagi, I was at a press conference saya early in ada my pada term as suatu Surgeon General, konferensi pers and they were asking me ketika about everything Surgeon from weapons of General. mass destruction, Mereka terrorism, mencari food, mengenai and terorisme, acupuncture, Zen, makanan. and obesity. And then, you know, the reporters in Dan the beginning, they always ask you, reporter it was funny, it was menanya. almost, I should have been shocked, but Saya they harusnya asked me goncang. questions like, well, Dan how come they picked you? How are you bagaimana Surgeon General? mereka You know? memilih It was like Anda? They're saying they made a mistake. Mereka membuat And so kesalahan. I never had an answer. Saya I said, tidak well, I punya don't know. I went jawaban. through the process. Saya I interviewed, melewat I was proses. professional as I could Saya be. berusaha And then one day I profesional. just was feeling Dan satu hari saya merasa agak lucu and in the press conference, dalam the reporter suatu said, konferensi so, pers. Surgeon General Carmona, did you know the president? Apakah Did you know Anda the tahu bahwa secretary? Presiden How, it kind of came out of nowhere. How Anda did you datang become the dari Surgeon General of the bagaimana United Anda States? jadi And I said, Surgeon "Ma'am, let me tell you General? why." I said, I think Saya the rasa reason is it's alasannya probably the most karena ini far-fetched and unusual mungkin in federal hiring practices. ini I was qualified. saya qualified. Ini yang paling tidak biasa dalam pemerintah federal.
Gedung Putih, kantor pers Gedung Putih mereka. Saya merasa itu sangat lucu. Oke. Dengan itu, kenapa bergabung dengan Herbalife? Saya duduk di banyak dewan. Saya punya banyak peluang. Saya begitu beruntung. Dan saya tinggal di negara ini yang memberi saya peluang ini. Setelah saya gagal gitu, saya punya ibu yang begitu kuat yang percaya. Ketika ketika saya jatuh, saya bangun lagi. Karena orang-orang di sekitar saya, guru-guru, pembimbing, ibu, nenek, semua melihat sesuatu dalam diri saya. Dan saya punya peluang. Dan Herbalife saya melihat peluang. Orang datang tanpa apa-apa dan Anda bisa bekerja. Anda bisa mentransformasikan masyarakat Anda asal Anda mau bekerja keras. Itu adalah kesempatan dan itulah yang dijanjikan oleh negara kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ketika saya pertama kali bertemu Michael, salah satu hal yang saya ingin menegaskan kembali, Michael, ini bukan klub kebugaran atau shake. Ini adalah jaringan distribusi kesehatan publik. Saya ingat sebagai Surgeon General, dokter, saya bisa membawa orang. Saya bisa meyakinkan Anda agar menjadi sehat. Tapi apakah saya bisa mempertahankannya? Anda punya jaringan distribusi yang memberikan muatan dan produk dan ada suatu perubahan berkesinambungan. Saya sudah melihat pusat kebugaran itu. Saya melihat orang turun berat badannya. Saya melihat orang merekrut saudara mereka dan ada suatu ekonomi dan itu adalah suatu hal yang kita harus bangga. Terima kasih, terima kasih. Thank you. Sebagaimana saya katakan pada Michael, satu-satunya hal yang saya sesali adalah bahwa waktu anak saya, waktu kita tidak punya Herbalife yang kami bisa perlibatkan untuk menarik kita keluar dari kemiskinan untuk mendapatkan kehidupan yang stabil. Dan hal itu yang saya sesali. Pada Surgeon General saya tidak kenal Anda. Kalau saya tahu, saya akan datang ke pertemuan dan ingin bermitra dan agar kita bisa mengeluarkan produk Anda tidak saja di Amerika tapi di seluruh dunia. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih, terima kasih. Kita lihat di dunia, kita lihat Amerika, kita 18% dalam produk domestik itu bukan healthcare. 75 sen dari $1 itu untuk penyakit kronis, semuanya bisa dicegah dan itu diakibatkan oleh obesitas. Di dalam keluarga Herbalife, di dalam jaringan distribusi, kita bisa mengubah hal itu. Tidak saja di negara ini, tapi di seluruh dunia. Bukan kita saja punya solusi, tapi kita punya jaringan distribusi. Kita punya orang pintar, kita punya produk bagus. Bagaimana kita menggunakan dengan ibu-ibu, dengan nenek-nenek, dengan menurunkan obesitas, biaya layanan kesehatan turun, kualitas kehidupan membaik. Dengan model yang kita punya, bukan kita juga punya model ekonomi, tapi juga model kesehatan dan kita harus menceritakan ini kepada dunia karena kita punya solusi tidak saja di Amerika tapi di dunia dan itu terkait dengan obesitas dan penyakit kronis. Ini perusahaan yang bagus.
kita akan mengusahakan pertumbuhan luar biasa. Tetapi hari ini kita tertantang secara tidak fair. Pasukan khusus biasanya kalau itu mulai sulit-sulitnya juga ikut jalan. Kita harus menjadi lebih efisien. Justru karena tantangan yang tidak fair, kalau kita akan menjadi lebih baik kalau kita berhasil mengatasinya. Let me wrap it up now. You know, another thing they used to tell us in Special Forces, the Special Forces training is the hardest in the military. My class started with over 130. We graduated about 30 a couple of years later. Satu hal lagi dalam pasukan khusus adalah pelatihan pasukan khusus paling sulit di militer. Dan untuk mendapatkan baret hijau itu banyak sakit, banyak lapar. Tapi kalau Anda sudah berhasil, Anda bisa melakukan misi apa saja. Anda tahu sumber daya. Tapi mereka mengatakan pada kita, kalau sudah sulit, yang mudah adalah kemarin. Di hadapan kita harus fokus pada misi. Anda harus bisa mengartikulasikan visi dan misi dengan kejelasan sehingga setiap orang memahami pada tingkat akar rumput. Mereka bisa bicara jin, mereka staf molekuler. Tapi perusahaan ini akan diarahkan akan menjadi lebih baik di masa depan. Tapi Anda semua yang mengoperasikan di lapangan, Anda harus memberikan pesan-pesan dengan orang-orangnya untuk mengubah perilaku, mengubah kesehatan, mengubah perilaku. Anda punya kekuatan, Anda harus bisa mengartikulasi. Itu Dewan Saintifik kita, Michael mengarah kita. Mari kita arahkan distributor tahu apa yang bisa kita katakan dan apa yang tidak kita katakan. Anda sudah tahu itu semua. Kita harus disiplin dengan pesan-pesan itu. Michael Johnson, saya dan Dewan tahu kekuatan global kita adalah integritas, budaya, produk, dan yang terpenting itu adalah menyangkut Anda semua karena Anda adalah penjual utama. Anda adalah tokoh utama dalam masyarakat dengan semangat. Itu adalah platform. Dewan ingin Anda, saya ingin memberi Anda alat-alatnya. Kalau kita bisa mentransformasikan dunia, marilah Anda keluar. Anda melakukan Twitter, Anda melakukan email, platform sosial apa saja dan setiap hari. Dan kirim 10 pesan kepada menyiar. Ceritakan tentang kisah Herbalife Anda, tentang peluang yang Anda dapat untuk mood Anda lebih sehat, keluarga Anda lebih sehat. Ceritakan tentang pengembangan ekonomi karena Anda bekerja keras dengan perusahaan. Bantulah kami dalam membantu. Anda punya koneksi. Sebarluaskan kata-kata ini. Tapi kita beritahu dunia, Anda harus bangga. Jadi kita bisa mentransformasikan perusahaan ini. Terima kasih. Make no mistake, we can and we will make the world a healthier place while delivering enormous value to you and your communities. I am ecstatic and proud to be part of your Herbalife family. I thank you for the warm welcome and treating me as if I was one of your children. I'm thrilled to be with you. You have all been so kind to me to give me this warm welcome. Now it's time to move onward. Let's show the world the great company that Herbalife is. Thank you very much.